Halo semuanya, masih pada pembahasan mengenai ruang vektor. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai subruang ya atau ruang bagian. Terlebih dahulu kita pahami definisinya. Misalkan W adalah subhimpunan dari sebuah ruang vektor V, maka W dinamakan subruang dari V jika W juga merupakan ruang vektor yang tertutup terhadap operasi penjumlahan dan perkalian dengan skalar. Masih ingat pada video sebelumnya, untuk ruang vektor sendiri memiliki 10 aksioma, sementara untuk subruang hanya ada 4 aksioma yang perlu kita buktikan. Yang pertama adalah kita harus membuktikan bahwa W bukan himpunan kosong. Kemudian untuk aksioma yang kedua, W adalah subset daripada V. Dan untuk yang ketiga, W tertutup terhadap operasi penjumlahan, yaitu jika dua buah anggota W kita jumlahkan, maka hasil penjumlahannya harus berada di W. Kemudian aksioma yang keempat adalah tertutup terhadap perkalian dengan skalar, yaitu jika U anggota W, kemudian kita kalikan K anggota bilangan real dengan U, maka hasil perkaliannya harus berada di himpunan W. Kita langsung coba contoh yang pertama, tunjukkan bahwa W yaitu himpunan dengan anggotanya adalah matriks berukuran 2x2 di mana diagonal utamanya adalah 0. Sementara diagonal lainnya boleh diisi apapun. Dalam hal ini contohnya adalah unsur AB di mana A dan B adalah anggota bilangan real. Kita harus membuktikan bahwa W ini adalah subruang dari himpunan M2x2. M2x2 ini adalah himpunan matriks berukuran 2x2 ya, matriks sembarang berukuran 2x2. Berbeda dengan pembuktian pada ruang vektor di mana kita harus terlebih dahulu mengambil 3 unsur sembarang, maka pada saat membuktikan subruang kita hanya perlu mengambil 2 unsur sembarang, yaitu kita ambil sembarang 2 buah unsur dari himpunan W. Misalkan di sini adalah A dan B. Karena ini adalah matriks ya, maka kita gunakan huruf besar. A dan B ini adalah anggota W, kemudian kita juga hanya perlu mengambil satu anggota bilangan real. Misalkan di sini adalah K. Kita misalkan bahwa A ini adalah 0, A1, A2, 0. Karena di awal kita sudah menyatakan bahwa A dan B adalah anggota W, maka bentuk A sendiri untuk diagonal utamanya harus 0. Sementara untuk diagonal lainnya boleh apapun. Kemudian B-nya juga sama, yaitu 0, B1, B2, 0. Untuk aksioma yang pertama, kita akan membuktikan bahwa W ini bukan himpunan kosong. Cara membuktikan sebuah himpunan tidak kosong adalah kita harus memberikan contoh satu buah anggota W. Kita akan buktikan W bukan himpunan kosong. Caranya adalah kita pilih salah satu unsur dari W. Misalkan di sini matriks D yaitu 0, 1, 1, 0. Dan tentunya jelas D adalah anggota W, sehingga W bukan himpunan kosong. Kita juga dapat membuat contoh yang lain untuk aksioma pertama ini, misalnya 03, min 3, 0, atau bisa juga 0 semua, atau boleh 0, 1, 0, 0. Atau matriks lainnya, yang penting diagonalnya harus 0. Untuk aksioma pertama terpenuhi. Untuk aksioma kedua, kita akan buktikan bahwa W ini adalah subset dari M2x2, yaitu himpunan matriks berukuran 2x2. Dari sini kita bisa langsung melihat secara visual bahwa anggota dari W ini adalah matriks berukuran 2x2. Sehingga untuk bagian 2 ini jelas dan tidak perlu kita buktikan. Jadi jelas bahwa W adalah subset atau himpunan bagian dari himpunan matriks berukuran 2x2. Berikutnya untuk aksioma yang ketiga, kita akan buktikan bahwa A ditambah B adalah anggota W. Maka A tambah B sama dengan 0, A1, A2, 0 ditambah B yaitu 0, B1, B2, 0. Kita jumlahkan yaitu 0, A1 tambah B1, A2 tambah B2, dan 0. Apakah ini anggota W? Kita lihat yang pertama adalah diagonal utamanya. Diagonal utamanya sesuai dengan bentuk matriks pada himpunan W, yaitu unsur diagonal utamanya adalah 0. Bagaimana dengan unsur A1 tambah B1 dan A2 tambah B2? Untuk menjadi anggota W, A dan B memiliki syarat di sini, yaitu A dan B-nya adalah harus anggota bilangan real. Sehingga kita juga harus membuktikan bahwa A1 tambah B1 dan A2 tambah B2 adalah anggota bilangan real. Hal ini jelas karena A1, A2, B1, B2 anggota bilangan real
Hal ini mengakibatkan A1 tambah B1 adalah anggota bilangan real. Begitu juga A2 tambah B2. Maka kita dapat mengklaim bahwa A tambah B adalah anggota W. Berikutnya untuk aksioma yang keempat, kita akan buktikan bahwa K dikalikan A adalah anggota W. Maka KA sama dengan K dikalikan 0, A1, A2, 0 sama dengan 0, KA1, KA2, 0. Untuk diagonal utamanya sudah 0. Bagaimana dengan KA1 dan KA2? Di sini kita beri penjelasan bahwa karena A1 dan A2-nya adalah anggota bilangan real, maka KA1 dan KA2 juga adalah anggota bilangan real. Dengan demikian, KA adalah anggota W. Dan kita dapat simpulkan bahwa karena W memenuhi keempat aksioma subruang, W adalah subruang dari himpunan M2 kali 2. Kita masuk ke contoh yang kedua, periksa apakah W, yaitu himpunan vektor dimensi 3, di sini dimisalkan dengan ABC, tapi memiliki syarat tertentu, yaitu A dikali B dikali C harus sama dengan 0. Kita akan memeriksa apakah W ini subruang dari R3 atau bukan. Kita ambil sembarang, A dan B adalah vektor anggota himpunan W. Dan kita juga ambil sembarang K anggota bilangan real. Kita misalkan A ini adalah A1, A2, A3, dan B adalah B1, B2, B3. Karena A dan B adalah anggota W, maka memenuhi sifat bahwa A1 kalikan A2 kalikan A3 sama dengan 0 sesuai dengan definisi dari himpunan W. Jadi ketiga unsurnya apabila dikalikan akan sama dengan 0. Begitu juga dengan A dan B. Untuk aksioma pertama, kita akan buktikan bahwa W ini bukan himpunan kosong. Kita pilih ya, misalkan 0 di sini, yaitu vektor 0. Dan apabila kita kalikan ketiga unsur ini menghasilkan 0, maka jelas 0 adalah anggota W dan W bukan himpunan kosong. Selain itu, kita juga bisa memilih contoh yang lain. Misalkan pilih Z adalah 0, 1, 3. Kemudian kita kalikan ketiga unsurnya menghasilkan 0. Dan hal ini jelas bahwa Z juga adalah anggota W dan W bukan himpunan kosong. Ya, di sini saya memakai notasi himpunan kosong yang berbeda ya, boleh yang mana saja. Jadi untuk notasi himpunan kosong memang ada dua, yaitu seperti ini atau seperti ini. Aksioma yang kedua, kita akan membuktikan bahwa W adalah subset dari R3, yaitu himpunan vektor berdimensi 3. Hal ini jelas secara visual kita dapat melihat bahwa anggota himpunan W adalah vektor-vektor berdimensi 3, sehingga kita tidak perlu membuktikannya lagi. Untuk aksioma kedua jelas bahwa W adalah himpunan bagian atau subset dari R3. Lanjut ke aksioma yang ketiga, kita akan membuktikan apakah A tambah B adalah anggota W. Kita jumlahkan, A adalah A1, A2, A3, ditambah B1, B2, B3. Sama dengan A1 tambah B1, A2 tambah B2, dan A3 tambah B3. Apakah vektor A tambah B adalah anggota W? Untuk membuktikan apakah hasil penjumlahan A dan B ini adalah anggota W atau bukan, kita harus menunjukkan bahwa hasil perkalian ketiga unsurnya adalah 0, sesuai dengan definisi untuk anggota W. Maka di sini kita hitung apakah A1 tambah B1 dikali A2 tambah B2 dikalikan A3 tambah B3 sama dengan 0. Hasil perkaliannya adalah A1, A2, A3 ditambah A1, A2, B3 ditambah A1, B2, A3 ditambah dan seterusnya sampai dengan terakhir adalah B1, B2, B3. Untuk nilai A1, A2, A3 kita memiliki keterangan di atas bahwa nilainya adalah 0. Begitu juga dengan B1 kali B2 kali B3, yang mana ini adalah 0. Bagaimana dengan suku-suku lainnya? Apakah ini 0?
Ya, kita tidak punya jaminan bahwa nilai ini adalah 0 karena kita tidak punya nilai A1 kali A2 kali B3. Dengan demikian, kita tidak dapat menjamin bahwa hasil perkalian ketiga unsur ini adalah 0. Sehingga kita tidak dapat menyimpulkan bahwa A tambah B adalah anggota himpunan W. Dengan demikian, yang bisa kita simpulkan adalah W bukanlah subruang dari R3. Contoh yang ketiga, periksa apakah himpunan W yang berisi semua matriks berorder 2 kali 2 dengan nilai determinannya adalah 0 merupakan subruang dari ruang vektor M2 kali 2. Di sini kita buat dulu bentuk himpunannya, yaitu W adalah suatu matriks berukuran 2 kali 2, misalkan ABCD, di mana nilai determinan matriks ini adalah 0. Berarti nilai determinan matriks ini adalah AD kurangi BC, dan ini harus selalu sama dengan 0. Kita ambil sembarang dua unsur di W, misalkan A dan B, anggota W. Kemudian kita juga ambil K anggota bilangan real. Misalkan di sini bahwa A yaitu A1, A2, A3, A4. Dan misalkan untuk B-nya yaitu matriks B1, B2, B3, B4. Karena A dan B adalah anggota W, maka nilai determinan A dan nilai determinan B adalah 0 sesuai dengan definisi anggota himpunan W yang ada pada soal. Maka di sini kita dapat menulis keterangan bahwa nilai determinan A yaitu A1, A4 kurangi A2, A3 adalah sama dengan 0. Begitu juga dengan nilai determinan B yaitu B1, B4 kurangi B2, B3. Ini sama dengan 0. Kita langsung buktikan aksioma yang pertama, yaitu akan dibuktikan bahwa W bukan himpunan kosong. Kita bisa pilih suatu matriks di sini, misalkan kita pilih matriks D, isinya adalah 0, 0, 0, 0, di mana determinan dari D ini sama dengan 0. Maka jelas D adalah anggota W dan W bukan himpunan kosong. Selain itu kita bisa memberikan contoh yang lain. Misalkan pilih matriks F adalah 1, 2, 3, 6. Kita juga dapat hitung bahwa nilai determinan F adalah 0. Sehingga jelas F adalah anggota W dan W bukan himpunan kosong. Aksioma yang kedua, kita akan membuktikan bahwa W adalah subset dari M2 kali 2. Dan ini jelas karena kita dapat melihat bahwa jelas W sendiri memiliki anggota berupa matriks berukuran 2 kali 2. Jadi jelas W adalah subset atau himpunan bagian dari himpunan M2 kali 2. Berikutnya aksioma yang ketiga akan dibuktikan bahwa A tambah B adalah anggota W. Kita jumlahkan A tambah B sama dengan A1, A2, A3, A4 ditambah dengan B-nya adalah B1, B2, B3, B4. Kita jumlahkan yaitu A1 tambah B1, A2 tambah B2, A3 tambah B3, dan terakhir A4 tambah B4. Apakah hasil penjumlahan ini adalah anggota W? Tentu saja kita perlu memeriksanya. Untuk menjadi anggota himpunan W, maka determinan dari A tambah B harus sama dengan 0. Jadi di sini kita hitung nilai determinannya. Determinan A tambah B sama dengan A1 tambah B1 kalikan A4 tambah B4 kurangi A2 tambah B2 kalikan A3 tambah B3. Kita uraikan agar terlihat bentuknya lebih jelas lagi, yaitu A1 A4 tambah A1 B4 tambah A4 B1 tambah B1 B4 kurangi A2 A3 tambah A2 B3 tambah A3 B2 tambah B2 B3. Ya, kita lihat dari keterangan yang kita miliki bahwa A1 A4 kurangi A2 A3 sama dengan 0. Jadi untuk suku A1 A4 kurangi A2 A3 hasilnya adalah 0. Kemudian keterangan kedua yang kita miliki yaitu B1 B4 kurangi B2 B3 ini sama dengan 0. Yaitu B1 B4 kurangi B2 B3. Ini adalah 0. Bagaimana dengan suku-suku yang lainnya? Yaitu di sini masih ada A1 B4 tambah A4 B1 kurangi A2 B3 kurangi A3 B2. Kita tidak dapat menjamin bahwa suku-suku lainnya akan bernilai 0 juga. Maka di sini kita tidak dapat menyimpulkan bahwa nilai determinan dari A tambah B adalah 0. Sehingga kita dapat simpulkan bahwa A tambah B bukan anggota W. Dengan demikian, W
W bukan subruang dari M2 kali 2. Berikutnya contoh soal yang keempat, periksa apakah S, yaitu himpunan vektor berdimensi 3, adalah subruang dari R3. Untuk S sendiri, anggotanya memiliki karakteristik tertentu, yaitu untuk bentuk ABC, unsur yang tengah merupakan penjumlahan dari unsur pertama dan unsur ketiga, yaitu B sama dengan A tambah C. Kita langsung buktikan, ambil sembarang, A dan B anggota S, dan K anggota bilangan real. Misalkan A adalah A1, A2, A3, dan B adalah B1, B2, B3. Karena A dan B adalah anggota S, maka untuk vektor A memenuhi sifat bahwa A2 sama dengan A1 ditambah A3. Begitu juga untuk B, yaitu B2 adalah B1 tambah B3. Untuk yang pertama, kita akan buktikan bahwa W bukan himpunan kosong. Kita pilih, misalkan di sini saya memilih vektor X, yaitu 1, 3, 2, di mana 3 sama dengan 1 ditambah 2. Jadi, jelas bahwa vektor X ini merupakan anggota W dan W bukan himpunan kosong. Untuk aksioma yang kedua akan dibuktikan bahwa W adalah subset dari R3. Dan ini jelas, karena W sendiri berbentuk vektor-vektor berdimensi 3. Berikutnya untuk aksioma ketiga akan dibuktikan bahwa vektor A ditambah vektor B adalah anggota S. Kita jumlahkan untuk vektor A dan vektor B, yaitu A-nya adalah A1, A2, A3, dan B-nya B1, B2, B3. Hasilnya adalah A1 tambah B1, A2 tambah B2, dan A3 tambah B3. Apakah A tambah B adalah anggota S? Kita harus buktikan bahwa A2 tambah B2 adalah penjumlahan dari A1 tambah B1 dengan A3 tambah B3. Maka kita tentukan hasil A2 tambah B2, yaitu A2 berdasarkan keterangan yang ada di atas, yaitu A1 tambah A3. Dan untuk B2, yaitu B1 tambah B3. Kita dapat menulis bentuk ini menjadi A1 tambah B1 ditambah A3 tambah B3. Dan ini jelas memperlihatkan bahwa unsur yang berada di tengah ini adalah hasil penjumlahan dari unsur pertama dan unsur ketiga. Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa A tambah B adalah anggota S. Aksioma yang keempat, yaitu kita akan membuktikan bahwa KA adalah anggota S. K dikalikan A sama dengan K dikalikan A1, A2, A3. Hasilnya adalah KA1, KA2, KA3. Apakah KA2 sama dengan KA1 tambah KA3? Kita hitung di sini untuk KA2 sama dengan K dikalikan untuk A2-nya kita ambil dari keterangan pertama yang telah kita tulis di awal, yaitu bahwa A2 adalah A1 tambah A3. Dan kita dapat membentuk ini menjadi KA1 ditambah KA3, yang mana ini jelas menunjukkan bahwa unsur kedua sama dengan unsur pertama ditambah unsur ketiga. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa KA adalah anggota S. Karena keempat aksioma terpenuhi, maka di sini kita ambil kesimpulan bahwa W adalah subruang dari R3. Ya, sekian untuk penjelasan mengenai pembuktian aksioma subruang, di mana untuk membuktikan subruang kita perlu memeriksa 4 buah aksioma. Ya, sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.